Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan tidak mau mematuhi protokol kesehatan, tapi demi kenyamanan kita dalam berdiskusi, saya buka masker ya. Izin guys, izin. Tidak seganteng waktu pakai masker dan Mbak Winda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Alhamdulillah siang ini kita bisa berkumpul kembali di hari pertama bulan yang penuh dengan puncak-puncaknya rasa nasionalisme kita bersama ya, bulan Agustus. Jadi terima kasih bagi Mas Sugi udah pakai baju merah ya. Itu tandanya Indonesia. Kamu merahnya kok itu mencurigakan merahnya kamu. Itu merah-merah apa itu? Oh itu merah Spanyol ya ya. Kan ya. Wah, AS Roma ya gak apa-apa. Meskipun tanda apa aja yang penting itu tetap nasionalisme kita bersama ya. Yang penting jangan merah Liverpool ya. Kalah kemarin. Yeah. Kakak ini baru mulai ya, belum pembukaan. Oke. Ini sedikit agak kontras dengan Bung Hatta ya. Soalnya Bung Hatta itu orangnya sangat profesional ya. Jadi saat diskusi Bung Hatta tidak bercanda. Makanya saya bela-belain di sini pakai baju resmi ini bukan apa, ini demi menjiwai sosok Bung Hatta. Sosok, bukan sesosok. Kalau sesosok berbahaya. Oke ya. Jadi di sini pada siang hari ini kita akan membahas tentang ekonomi kerakyatan Bung Hatta. Jadi kita di sini akan berkenalan lebih dalam lagi mungkin tentang sosok Bung Hatta, bagaimana beliau dalam menggerakkan panji-panji semangat nasionalismenya. Bahkan beliau juga menjuruskan ilmu yang beliau dalami dalam ilmu ekonomi dan tata negara juga berlandaskan kepada spirit nasionalisme yang tertanam di hati beliau. Jadi agar kita lebih akrab dengan beliau, siapa sosok Bung Hatta sebenarnya, mungkin saya akan bacakan sejenak ya tentang biografi Bung Hatta. Maaf gak ada slide-nya ya. Jadi nama asli beliau sebenarnya adalah Muhammad Athar. Bung Hatta itu nama aslinya Muhammad Athar. Cuma karena orang dulu di Minangkabau dulu bilang Athar itu susah. Athar itu susah loh. Ayo, coba Athar coba. Kan nggak ada R-nya kan? Oh nggak tahu. Karena Bung Hatta nasionalis nggak disebutkan di sini. Jadi langsung Agustus saja. Beliau lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902. Jadi lebih tua 2 tahun dari Soekarno ya. Lebih tua dari 2 tahun dari Soekarno. Nama aslinya tadi Muhammad Athar. Cuma karena orang Minangkabau dulu, orang-orang tua di sana itu susah. Berkata Athar itu susah, meskipun kita agak susah. Athar, tak dan hak tambah R itu sebuah komposisi yang sangat menyakitkan. Jadi lama-kelamaan lambat laun seperti teori bahasa yang diberikan Mas Akbar kemarinnya itu ya, ada perubahan diksi kata jadi atta, jadi sampai nanti terakhir jadi diksi hatta. Jadi Kak Ali, hatta itu bukan berasal dari bahasa Arab, artinya sampai ya. Itu hatta itu ketidakmampuan orang Minangkabau mengatakan athar pada waktu itu. Beliau itu lahir dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Saleha. Orang tuanya, bukan Saiful Jamil Kak, bukan. Muhammad Jamil dan Siti Saleha itu orang tuanya dari Muhammad Hatta. Kalau dari keturunan nasab ayah, dari ayahnya Bung Hatta itu, beliau itu keturunan kiai. Jadi kalau kita di Madura sini bilang beliau itu Lora Hatta. Ya, bagus sekali. Beliau ada keturunan darah-darah biru ya.
Zero. Tapi hatinya merah tetap ya. Indonesia bukan Liverpool ya. Jangan dipelesetkan Mas. Kalah Liverpool. Ibunya itu Siti Saleha, itu anaknya pedagang. Nah, anaknya pedagang. Dan Muhammad Hatta itu belum genap 8 bulan, tepat pada waktu ya 7 bulan, sekitar waktu beliau lahir dapat 7 bulan, ayah beliau meninggal dunia. Dan setelah itu ibunya menikah lagi dengan siapa itu lupa saya namanya, tapi itu adalah seorang pedagang dari Palembang. Nah, beliau wafat di Jakarta tanggal 14 Maret 1980 dan dikebumikan di pekuburan mana itu? Awalnya sih dikuburkan di rumahnya, terus dipindah ke Tanah Kusir. Karena beliau termasuk dari pahlawan nasional kita, bahkan kita tahu sendiri bahwa beliau adalah bapak proklamator bersama Soekarno. Kalau Muhammad Hatta menganut konsep senioritas gak mau jadi wakil itu. Ya. Tapi yang paling wow nih bagi kalian orang-orang yang menganut paham bucinisme ya Kak Aang ya. Pasangannya Muhammad Hatta itu namanya Rahmi Rahim Kak. Itu cantik banget, orang Bogor. Cantik banget. Enggak. Sembarangan mulut sampean Mas. Ya. Pasangannya namanya Rahmi Rahim. Itu antara Muhammad Hatta dengan Rahmi Rahim ini terpaut jarak usia yang sangat jauh. Cuma ada kisah unik di antara keduanya. Uniknya itu karena yang pertama ya, yang sudah kita ketahui bersama bahwa saat Muhammad Hatta bujang, beliau memiliki komitmen terhadap dirinya. Ya jomblo. Waktu Muhammad Hatta itu dulu jomblo, masih muda-mudanya, beliau memiliki komitmen terhadap dirinya sendiri bahwa beliau tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Di sini kita sudah melihat gen-gen nasionalis yang sangat level-level apa ini? Kalau dalam tingkatan wali ini apa Kang? Ma'rifah ya, ma'rifat. Kalau dalam tingkatan tasawuf Islam ini ma'rifat. Tapi ini dalam konsep nasionalis ini sudah apa ya, stadium 4 mungkin. Karena beliau bayangkan rela tidak mendapatkan doa seorang anak hanya demi Indonesia merdeka. Ini komitmen yang sangat gila mungkin ya, gila. Karena kita tahu bersama bahwa laki-laki itu tidak bisa lepas dari wanita. Dan Muhammad Hatta bisa melepas wanita sebelum Indonesia benar-benar terlepas dari penjajahan Belanda. Ini yang luar biasa pertama. Tepuk tangan dong buat Muhammad Hatta, bukan buat pemateri. Pemantik maksudnya. Yang kedua yang bikin luar biasa pada saat beliau menikah bersama Rahmi Rahim ini dengan terpaut jarak usia yang sangat signifikan. Saya nggak ngitung, cuma emang sangat signifikan karena Rahmi Rahim ini ternyata anaknya dari temennya Soekarno. Rahmi Rahim, jadi secara tidak langsung ibaratkan ya biasanya anak-anak santri nih ya, lama-lama ngabdi di dalam terus dijodohin sama kiainya. Itu kan konsep pesantren, ini konsep nasionalis lain. Lama-lama ngabdi buat negara terus dijodohin sama presidennya kan gitu ya. So sweet sekali. Jadi yang menjadi titik kesampingan tersendiri ini biasanya bagi para anak-anak yang memiliki jiwa-jiwa akademis. Jadi Muhammad Hatta saat melamar Rahmi Rahim, apa itu namanya? Kalau lamaran itu apa namanya? Mahar. Belum nikah saya Mas, belum tahu ya. Jadi maharnya Muhammad Hatta itu adalah buku. Beliau tidak memaharkan harta, tahta, hatta ya. Beliau memaharkan buku karyanya sendiri. Buku karyanya sendiri. Jadi tidak ecek-ecek. Karena bagi beliau mahar itu receh apabila diberikan hanya sebatas sesuatu yang bisa dibeli, sesuatu yang bersifat ekonomis mungkin ya. Meskipun beliau orang-orang ekonomi, beliau jiwa estetiknya tinggi juga ya. Bahkan sampai memberikan filosofi kepada suatu mahar dalam sekali.
Cuma beruntungnya Muhammad Hatta mendapatkan Rahmi Rahim. Kalau mendapatkan Mbak Winda ditolak. Apa ini buku ini? Sudah cuma gak nyampe 100 halaman. Anggap seperti itu ya. Cuma karena mendapat Rahmi Rahim katanya anaknya yang kalau nggak salah yang Mutia Hatta. Bahwa ibunya dulu itu bahagia banget dengan mahar itu dan benar-benar dijaga. Karena memang itu merupakan sebuah hasil dari usaha yang bersifat sangat something sekali ya. Jadi kalau bisa dicetak uang, tapi kalau pakai konsep kapitalis itu nanti bisa dapat apa itu istilahnya itu? Keuntungan-keuntungan dari royalty anjay. Jadi kalau ditarik dalam kepentingan ekonomi juga bagus juga ya kan? Oke, jadi dari pasangan Muhammad Hatta dan Rahmi Rahim itu menghasilkan 3 buah hati tercinta. Yang pertama itu Ibu Mutia Hatta, yang kedua itu Ibu Gemala Hatta, dan yang terakhir itu Ibu Halidah Hatta. Ketiga-tiganya cantik, tapi udah punya cucu. Jadi cantikan cucunya Muhammad Hatta masih sekarang. Oke, riwayat pendidikan Muhammad Hatta itu pertama pada tahun 1913 sampai 1916 beliau sekolah dasar Melayu di Fort de Kock, itu bahasa Belandanya Bukit Tinggi, pada saat masih menjadi bagian dari Hindia Belanda. Setelah itu beliau melanjutkan ke, ini susah banget ya, jadi saya baca Europes Lagire School ya, ELS singkatannya, di Padang pada tahun 1916. Setelah itu karena pada saat itu Muhammad Hatta ini dianggap terlalu muda untuk langsung berangkat ke Jakarta, Batavia pada zaman itu. Jadi beliau itu melanjutkan sekolahnya terlebih dahulu di Mulo selama 2 tahun dari 1919 sampai 1921. Maaf 3 tahun maksudnya. Tapi kayaknya kalau dalam tahun ajaran tuh 2. Setelah itu beliau melanjutkan sekolah tinggi dagang di Prince Hendrik School di Batavia pada 1921. Dan setelah itu beliau mengejar beasiswa dan pergi ke Belanda dan kuliah di Netherlands Handelschool Rotterdam pada 1932. Nah, pada disinilah beliau mulai aktif di dalam dunia pergerakan. Biasa aja Bar ya. Ya, ini ada sepak terjang beliau dalam kehidupannya ya dari muda sampai wafatnya. Jadi di tahun 1916 beliau dalam kegiatan organisasi sudah menjadi bendahara yang Sumatranen Bond. Jadi di usia yang masih muda beliau sudah memegang tanggung jawab yang sangat berat, khususnya di bidang ekonomi keorganisasian. Terus di 1921 beliau menjadi anggota PI. Ya, pelajar Indonesia. Gak ada Mas, 1921 pelajar Indonesia gak ada. PI. Bukan PI yang itu. Kasihanlah, rusak sejarahnya Muhammad Hatta kalau masuk PI yang itu. Dan di 1 tahun kemudian beliau langsung angkat jabatan sesuai dengan kemampuan beliau di bidang ekonomi, di bendahara. Terus di 1925 sampai 1930 berturut-turut selama 5 tahun beliau menjabat sebagai ketua. Luar biasa kan dari saking amanatnya. Terus pada tahun 1926 beliau itu sudah memimpin delegasi Kongres Demokrasi Internasional untuk perdamaian di Versailles, Prancis. Dan pada tahun 1927-nya beliau menjadi anggota Liga Menentang Imperialisme Belanda. Dan saat itulah beliau pertama kali bertemu dengan sosok aktivis nasionalis India, yaitu Jawaharlal Nehru. Gimana Jawahar Nehru? Yang nantinya ini ikatan beliau itu sampai kepada titik nadir perjuangan bangsa Indonesia, di mana pada saat itu India memberikan bantuan pengakuan secara de jure ya, pengakuan secara de jure terhadap kemerdekaan Indonesia.
Pada tahun 1932 Muhammad Hatta kembali ke Indonesia dan bergabung dengan Klub Pendidikan Nasional Indonesia, yang tujuan dari organisasi tersebut adalah membangkitkan kesadaran politik masyarakat Indonesia. Dan 1 tahun kemudian pada 1933 pada saat itu Soekarno oleh Belanda diasingkan ke Inde Flores. Ini mencuatkan rasa nasionalis Muhammad Hatta, sehingga beliau menuliskan sebuah opini-opini, artikel-artikel, esai-esai di majalah-majalah. Dan dengan tindakan inilah Belanda memberikan perhatian lebih kepada organisasi Klub Pendidikan Nasional Indonesia, sehingga pada tahun yang sama Bung Hatta juga diasingkan ke Digul, Papua. Tapi yang menjadikan gambaran betapa besarnya jiwa Bung Hatta pada saat itu, betapa nasionalisnya beliau, disampaikan oleh anak beliau, Ibu Mutia, bahwa Bung Hatta tidak akan pernah merasa sedih diasingkan kemanapun, asalkan itu masih bagian dari tanah airku. Dan disitulah beliau tetap menjadi produktif. Dan pada tahun 1935 saat pemerintahan Belanda itu berganti, Hatta dan Syahrir waktu itu ya, Hatta dan Syahrir itu dipertemukan di Digul, dan pada saat pergantian pada 1935 Hatta dan Syahrir itu dipindah pengasingannya kepada Banda Neira. Dan di Banda Neira mereka juga melakukan mendidik orang-orang di sana akan kesadaran tentang semangat dan kesadaran politik masyarakat Indonesia. Terus pada tahun 1942 Belanda menyerah pada Jepang, sehingga pada saat itu Hatta dan Syahrir dibawa kembali ke Jakarta. Terus pada tahun 1945-nya Hatta menjadi wakil PPKI. Oke Mbak Winda, PPKI ya Mbak, bukan PPKI kampus. PPKI ya. Jadi sehingga beliau mendapatkan amanat menjadi wakil ketua dan memegang amanat sebagai wakil dari Soekarno dalam memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia. Dan 1 hari kemudian beliau diangkat sebagai wakil presiden dan loncat sampai 1947 saat agresi militer ya. Agresi militer Belanda, Muhammad Hatta mencari bantuan pengakuan dari India yang kata saya tadi, bagaimana sebelumnya beliau pernah bertemu dengan sosok aktivis nasionalis India Jawaharlal Nehru dan memberikan pengakuan atas kemerdekaan terhadap Indonesia. Dan disusul pada tanggal 27 Desember 1949 Ratu Juliana memberikan pengakuan atas kemerdekaan Indonesia langsung kepada Muhammad Hatta. Terus pada 12 Juli 1951 itu Muhammad Hatta menyampaikan pidatonya tentang koperasi, sehingga 5 hari setelah itu Muhammad Hatta diangkat sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Dan pada tanggal 30 November 1956 Hatta mengundurkan diri sebagai wakil presiden dikarenakan ada beberapa ketidaksinkronan dengan kebijakan-kebijakan yang ada pada saat itu. Karena 30 November 1956, karena apa-apa yang dilakukan oleh kebijakan-kebijakan yang dilakukan Presiden Soekarno pada saat itu bertentangan dengan idealis Hatta sebagai seseorang yang sangat menyukai keteraturan dan tidak menyukai segala kebijakan yang berada di luar hukum. Dan pada 14 Maret 1980 pada usia 77 tahun beliau wafat di RSUD Dr. Cipto Mangunkusumo. Jadi itu sejarah singkat dari Bung Hatta, bagaimana sosok nasionalis sebut mencurahkan segala
apa yang ia bisa dari aspek pola pikir dan pola tingkah laku dalam ranah politik maupun ekonomi, buah pemikiran dan pendidikan dalam menggerakkan dan menyadarkan masyarakat Indonesia atas pentingnya persatuan Indonesia demi mencapai kemerdekaan Indonesia. Oke, selesai sedikit dari sejarah beliau. Sekarang kita akan lanjut kepada konsep pemikiran beliau tentang ekonomi kerakyatan. Jadi ada beberapa pertentangan yang bukan pertentangan sih, ada beberapa kayak versi tentang mendefinisikan ekonomi kerakyatan. Bahkan Prof. Abimanyu itu membedakan ekonomi rakyat bukan pemain sepak bola, Mas. Gimana profesor main sepak bola? Hanya bisa ngegolin lewat sundulan dong. Oke, jadi beliau membedakan tentang ekonomi rakyat dan ekonomi kerakyatan. Tapi menurut International Labour Organization dan ILO ya, singkatannya ILO, ekonomi kerakyatan itu adalah sistem tradisional. Saya nggak tahu ini pujian atau memang fakta ilmiah atau dan lain sebagainya. Ekonomi kerakyatan itu adalah sistem tradisional yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat lokal. Jadi saya membaca definisi yang diberikan oleh ILO ini, seakan-akan kayak ekonomi kerakyatan ini adalah konsep ekonomi yang sebenarnya sudah ketinggalan zaman. Karena memang bagian dari bentuk ekonomi yang bersifat tradisional. Sehingga kita sebagai negara Indonesia saat ini yang masih menganut ini mungkin bisa dikatakan sebagai negara yang tidak main kejar-kejaran. Makanya kita tidak mau dikatakan tertinggal. Ya Kak Ang ya. Itu statementnya Prof. Mis ya. Tapi menurut pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, ekonomi kerakyatan itu didefinisikan sebagai sistem perekonomian yang bertujuan untuk merealisasikan kedaulatan rakyat. Jadi gitu. Jadi merupakan strategi yang digunakan bangsa kita dalam upaya merealisasikan kedaulatan rakyat kita di bidang ekonomi. Karena Soekarno sendiri juga berkata dan sepakat bahwa omong kosong, kita tidak akan bisa berdemokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi. Jadi ada beberapa pendapat-pendapat tokoh selain Muhammad Hatta sebenarnya, pendapat-pendapat tokoh selain Muhammad Hatta yang memberikan definisi tentang ekonomi kerakyatan. Yang pertama adalah Muhammad Yamin. Beliau mengartikan ekonomi kerakyatan itu adalah menolak paham liberalisme, demokrasi ala barat, fasisme dan negara boneka. Itu beliau mendefinisikannya seperti itu. Spirit dasar dari ekonomi kerakyatan adalah menolak paham liberalisme, demokrasi yang ala barat, fasisme yang disemarakan oleh Jerman, dan prinsip negara boneka yang ditanamkan di negara-negara sebagian besar di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Terus yang kedua itu pemikiran oleh Supomo. Beliau mengatakan bahwa ekonomi kerakyatan adalah itu mengambil paham negara yang integralistik. Integral gimana? Yaitu negara yang menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Sebenarnya memang tidak terlalu beda-beda prinsip dasarnya, cuma ada beberapa diksi kata yang berbeda. Dan yang terakhir sebelum Muhammad Hatta itu adalah Soekarno. Seperti yang saya katakan tadi, Soekarno berpendapat bahwa demokrasi politik dan demokrasi ekonomi itu sangat berkaitan erat. Lebih-lebih untuk menggapai kesejahteraan rakyat. Sehingga Indonesia tidak akan mungkin mencapai demokrasi secara politik apabila tidak tercapai demokrasi secara ekonomi. Bahkan dalam ilmu ekonomi sekarang antara politik dan ekonomi juga susah untuk dipisahkan. Bahkan seakan-akan tidak bisa berdiri sendiri. Apalagi dalam ranah ekonomi makro ya Kak ya. Jadi dalam ranah ekonomi makro,
politik dan ekonomi hampir tidak ada bedanya. Bahkan kalau kita sadari fenomena sosial sekarang tentang pandemi COVID-19, kemarin-kemarinnya saya baca berita di Kumparan menurut ahli virologi, entah ahli virologi apa epidemiologi, mengatakan bahwa Indonesia akan menjadi negara yang paling lama, ya Mbak Winda juga baca, paling lama akan keluar dari krisis pandemi. Dikarenakan banyaknya toleransi akibat dari faktor politik dan ekonomi. Jadi seperti itu. Itu adalah konsep-konsep pemikiran ekonomi kerakyatan oleh tokoh-tokoh lain yang ada di Indonesia, yang sebenarnya tidak bertentangan dengan Muhammad Hatta. Cuma kita akan lihat bagaimana grand teori Muhammad Hatta memandang ekonomi kerakyatan sesuai definisi beliau. Jadi beliau menggunakan ekonomi kerakyatan itu sebagai istilah perekonomian rakyat untuk melawan perekonomian kolonial. Jadi di atas dasar definisi ini dalam disertasinya Fadlizon, jabat apa sekarang Fadlizon ya? Mak siapa? Dulu wakil DPR, kalau nggak berubah nggak tahu sekarang jabat apa. Fadlizon dalam disertasinya di UI, beliau mengatakan ada 3 pengaruh yang mendasari bagaimana pola pikir Hatta dalam merumuskan ekonomi kerakyatan. Yang pertama adalah tradisi Minangkabau, tradisi dari tempat asal dari Hatta itu sendiri. Dan yang kedua adalah tradisi Islam sebagai agamanya, karena Muhammad Hatta itu dikenal sebagai sosok orang yang soleh. Tapi bukan ibunya ya, meskipun ibunya saleha. Dan yang terakhir itu adalah tradisi Eropa yang beliau peroleh dari proses belajarnya di Belanda dan buku-buku bacaannya yang beliau lahap. Bahkan siapanya itu ya? Ponakan beliau, siapa dan namanya lupa. Ini mengatakan bahwa beliau memiliki sekitar 10.000 buku. Sekitar 10.000 buku. Dan beliau menghasilkan sekitar 800 karangan buku. 800 karangan buku ya. Tapi yang paling terkenal itu ada sekitar 10 buku. Jadi kali kalau mau nulis buku jangan takut jelek Kak. Muhammad Hatta untuk menghasilkan 10 buku teratas butuh 800 ya. Jangan sombong-sombong sampean. Jadi ada 3 pengaruh yang membentuk pola pikir Muhammad Hatta, bagaimana beliau menyusun konsepnya atas ekonomi kerakyatan. Yang pertama itu yang diceritakan bahwa pada waktu Muhammad Hatta muda, Muhammad Hatta melihat secara langsung bagaimana kolonialisme itu menarik pajak dengan cara yang sewenang-wenang. Upeti kerajaan, pajak atau upeti ya. Kalau upeti gak ketemu dong, kan umpeti ya. Pantesan. Jadi pada waktu itu Muhammad Hatta melihat langsung bahwa pamannya itu diseret oleh tentara Belanda karena paman dari Muhammad Hatta itu menolak untuk membayar pajak kepada Belanda. Sejak saat itulah Muhammad Hatta memiliki rasa benci ya. Kalau benci terlalu arogan tidak suka. Kalau benci terlalu arogan sesosok Muhammad Hatta mungkin tidak suka, menentang konsep imperialisme dan kolonialisme. Dan saat itulah beliau terkonstruk menolak, kan seperti yang didefinisikan awal bahwa ekonomi kerakyatan adalah sistem perekonomian sebagai lawan dari perekonomian kolonial. Yang kedua, dalam tradisi Islam, beliau kan anaknya kiai, bukan kiai, cucunya kiai lah. Cucunya kiai, kakeknya yang kiai waktu itu memiliki usaha pengiriman. Anggaplah sekarang JNE, JNT dan semacam itu ya. Cuma kalau dulu itu pakai kuda, pakai dan lain sebagainya. Jasa pengirimannya pakai burung hantu.
Memang, oh, anjir. Oke, bisa. Ya, jadi beliau mendapatkan pendidikan dari kakeknya, dari ayah, dari kakeknya tentang bagaimana membangun bisnis yang sesuai dengan bahasa karena saya ekonomi syariah ke bawah-bawah ke sini, sesuai etika. Karena saat kakeknya melakukan bisnis tersebut, beliau kakek dari Muhammad Hatta itu sangat memanusiakan manusia pada saat itu. Jadi bagaimana cara berkomunikasinya, bagaimana beliau menghargai. Jadi dari pengalaman-pengalaman yang beliau lihat dalam konsep yang seperti itu tertanam dalam diri beliau bahwa sebenarnya di Indonesia itu menganut asas kekeluargaan. Bagaimana orang-orang Indonesia melakukan suatu bisnis, suatu usaha, sesuatu kerjasama itu berdasarkan atas prinsip kekeluargaan. Ini yang nanti akan berpengaruh kepada ekonomi kerakyatan yang nanti relevansinya akan beliau kaitkan dengan koperasi. Sehingga kata Mbak Winda tadi, pasti kalau kita bicara tentang ekonomi kerakyatan secara tidak langsung, bahkan secara langsung pun pasti akan menyentuh ranah koperasi. Dan dalam tradisi Eropa, pengaruh yang beliau dapatkan itu melihat bagaimana negara-negara Eropa sukses dengan koperasi mengangkat harkat dan martabat rakyat miskin di sana. Bahkan beliau itu sampai belajar ke Inggris, ke Denmark hanya untuk mengadopsi sistem koperasi, bagaimana caranya bisa disesuaikan dengan kearifan lokal Indonesia dan bisa diterapkan sesuai dengan apa yang ada di dalam Indonesia sejak dahulu kala. Itu beberapa poin. Jadi ada sebagian orang yang mengatakan juga bahwa istilah ekonomi rakyat itu sebenarnya campuran antara sosial ekonomik dan sama moral ekonomik. Jadi kalau Kak Ali sebagai anak-anak ekonomi syariah mengatakan ada kaitan yang sangat erat, itu banyak yang mengklaim memang. Bahkan banyak yang meneliti. Nah, menghubung-hubungkan bagaimana konsep ekonomi dari Muhammad Hatta dengan ekonomi syariah. Syariah apa Islam? Jangan keras-kerasnya, malu. Kemarin viral karena ternyata ekonomi syariah itu tidak seperti yang dikatakan. Dan beliau juga menggarisbawahi bahwa ekonomi rakyat itu sangat berbeda dengan ekonomi konglomerat. Ya. Kalau ekonomi konglomerat itu seperti dengan ekonomi barat ya, karena bersifat kapitalistik. Sehingga ekonomi konglomerat di situ mengedepankan untung sebagai target utama, profit oriented katanya. Profit oriented dan menghalalkan segala cara untuk mencapai suatu tujuan. Dan itu tidak sesuai dengan spirit dan prinsip yang sudah ada pada bangsa Indonesia sejak dulu kala yang sudah menganut asas gotong royong. Oke. Selanjutnya perjuangan Bung Hatta dalam menisbatkan ekonomi kerakyatan ini, sebenarnya kalau kita ingin mendalami pikiran-pikiran Bung Hatta itu sebenarnya sudah cukup dengan baca undang-undang saja. Karena semua tolak ukur pikiran yang mendasar tentang ekonomi kerakyatan Bung Hatta tuangkan ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Bagaimana Indonesia dapat mengatur perekonomiannya kelak. Jadi makanya saya katakan sejak awal, di sini kita akan melihat bagaimana sosok nasionalisme seorang Muhammad Hatta yang 100% dalam mengedepankan kepentingan bangsanya, sehingga beliau dengan sungguh-sungguh mencari bagaimana konsep ekonomi yang paling sesuai dengan negaranya yang berlandaskan kepada asas gotong royong. Sehingga secara mendasar kita akan bisa temukan pada Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ayat 1 sampai dengan ayat 3 pada saat itu. Tapi sekarang sudah diamandemen sampai ayat 5. Ya Mbak ya bener ya. Saya agak takut soalnya Mbak. Yang pertama bunyinya seperti ini. Makanya saya tadi langsung tanya Kak Faidol ke Kak Faki karena beliau adalah ahli hukum. Jadi sebenarnya nanti bisa
menjelaskan dengan bahasa hukum dan menjadi kayak menjadi nilai lebih diskusi kita pada siang hari ini. Yang pertama dulu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Ini bentuk kesimpulan yang dicapai Hatta setelah beliau melihat bagaimana retorika ekonominya masyarakat di Indonesia pada saat itu. Yang kedua itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Jadi namanya itu ya. Kalau dalam istilah jabatan kan ada jabatan apa itu Kak namanya Kak? Bukan. Bukan. Apa itu? Bar kan kamu organisatoris Bar. Itu jabatan kalau anggap jadi ketua itu jabatannya apa? Strategis Bar, susah banyak Bar. Iya. biar dua arah. Jadi sektor-sektor yang strategis serta produktif tidak boleh dimonopoli oleh segelintir orang. Jadi harus dikuasai negara dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan negara. Dan itu dijabarkan mungkin menjadi suatu hal yang lebih jelas lagi dan lebih spesifik bahwa di ayat ketiganya bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi ini dari grand teori dari Muhammad Hatta tentang ekonomi kerakyatan yang berdasarkan atas kekeluargaan. Beliau menghindari hak monopoli dari sebagian orang atau segelintiran orang dalam memanfaatkan apa-apa yang ada di tanah kita ini untuk kepentingan yang tidak bersifat nasionalis, untuk kepentingan yang bersifat individualistis. Pasal 4 sama 5-nya mau dibaca. Bukan bahasa Hatta, tapi pengembangan. Oke, saya baca aja ya nggak apa-apa ya. Yang keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi. Dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dan yang kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Nyesel gak? Jadi sebenarnya itu saja pemikiran dari Muhammad Hatta karena memang sudah jelas ada di Undang-Undang Dasar 1945. Cuma saya mengutip beberapa kata-kata Hatta tanpa saya rubah sedikit pun untuk memahami secara 100% ya. Enggak dipermak karena di sini enggak ada apa itu nama turnitin. Jadi biar kalian memahaminya lebih maksimal mungkin ini tentang koperasi. Jadi yang membuat Muhammad Hatta itu berbeda dengan yang memikirkan tentang ekonomi kerakyatan dengan ketiga tokoh tadi adalah bahwa Muhammad Hatta itu selain memikirkan teori tentang ekonomi kerakyatan, beliau juga memberikan jalan secara metodologi bagaimana ekonomi kerakyatan itu bisa diterapkan di Indonesia dengan melalui jalur koperasi. Sehingga beliau juga diangkat sebagai bapak ekonomi kerakyatan dari Indonesia, juga diangkat sebagai bapak koperasi Indonesia pada saat itu. Jadi ini ada beberapa patah-patah kata dari Muhammad Hatta tentang koperasi. Bahwa sebenarnya koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum yang lemah untuk membela keperluan hidupnya dengan ongkos semurah-murahnya. Itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama bukan keuntungan. Ini menjelaskan bahwa bagaimana sikap nasionalistis seorang Muhammad Hatta dalam tidak membeda-bedakan aspek individualitas masyarakat Indonesia yang kadang agak ego ya. Kan kalau ini menjadi pertentangan dalam organisasi, ada egoisme masing-masing di antara salah satu personalnya sehingga kadang menimbulkan suatu keirian antara satu sama lainnya. Tapi dengan aspek yang secara universal Muhammad Hatta membacking bahwa sebenarnya dalam koperasi itu kita memiliki tanggung jawab bersama. Di atas tanggung jawab pribadi ada tanggung jawab bersama.
Juga ada apa ya? Apa itu namanya? Kayak pendapat Hatta tentang mungkin ini meskipun tahun disampaikannya lebih awal daripada bagaimana ILO itu mendefinisikan sebagai ekonomi kerakyatan, tapi sebenarnya Muhammad Hatta sudah menyanggah dahulu. Jadi kata Muhammad Hatta sebenarnya koperasi itu bukan lembaga yang anti pasar atau non pasar dalam masyarakat tradisional, bukan. Ini bertentangan dengan konsep yang disampaikan ILO tadi bahwa sebenarnya koperasi adalah itu bentuk dari tradisional yang dimiliki secara tidak langsung mengatakan secara itu adalah sistem perekonomian yang ortodok kan ya. Kalau kita tersinggungan sih orangnya ya. Kalau saya tersinggung sebenarnya dengan definisi itu. Jadi koperasi adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat, tapi bukan untuk demo ya. Gak ada koperasi yang berdemo, nggak tahu kalau ada koperasi demo itu koperasi apa. Soalnya Muhammad Hatta hanya menjuruskan 3 koperasi di sini. Pertama koperasi konsumsi yang berfungsinya untuk melayani kebutuhan kaum buruh dan pegawai pada saat itu. Yang kedua koperasi produksi yang merupakan wadah bagi kaum-kaum yang bergerak dalam bidang produksi kayak petani, peternak, nelayan dan lain-lainnya. Dan yang ketiga itu koperasi kredit atau simpan pinjam. Biasanya bagi pedagang-pedagang dalam menggerakkan modal. Jadi nggak ada di sini lembaga swadaya tentang demo-demo, nggak ada dalam koperasi. Jadi bukan bagian dari koperasi. Itu Akbar ya, nggak usah ikut. Udah gak zaman. Mungkin itu aja mungkin ya, nanti kita bisa diskusikan lebih luas lagi biar agak tidak membosankan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti halnya yang sudah disampaikan secara gamblang oleh pemantik tadi, ada yang masih saya belum paham sebenarnya mengenai grand theory dari Bung Hatta kan, Muhammad Athar. Di mana ya sebenarnya dari teori Bung Hatta itu juga ada 3 pilar kan. Yang pertama yaitu penguasaan aset oleh negara, di mana tadi disebutkan oleh pemantik mengenai pengelolaan terhadap pos-pos strategis tadi tidak boleh dilakukan secara individualis, artinya harus gotong royong begitu kan. Juga kontrol terhadap swasta, dan yang terakhir yaitu tumbuhnya perekonomian rakyat yang mandiri. Nah sampai sekarang saya itu masih belum paham mengenai konsep yang ketiga, yaitu mengenai kontrol terhadap swasta. Karena ketika kita lihat sepertinya ya di lapangan, ketika kita dihadapkan dengan perusahaan swasta, itu sepertinya akan sulit untuk dikontrol. Nah terus tawaran seperti apa sih yang diberikan oleh Bung Hatta mengenai kontrol terhadap swasta tadi? Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Akbar atas pertanyaannya. Jadi gimana pertanyaannya? Yang pertama ini kontrol terhadap swasta, terus bagaimana kontrol terhadap swasta gitu. Gimana? Tawaran yang diberikan Muhammad Hatta terhadap kontrol yang terhadap aspek swasta. Maaf Mas, agak bengong barusan, cuma berkaitan tentang ketidakpahaman sampean tentang kontrol terhadap pihak swasta. Sebenarnya yang bagi saya ya, yang saya tangkap dari pola pikir Muhammad Hatta itu adalah seseorang yang berpikir secara makroekonomi.
Sehingga dalam konsep pemikiran Muhammad Hatta, beliau rata-rata tidak berpikiran secara mikro atau hal-hal yang berbau dengan swasta dan lain sebagainya ya. Jadi apa-apa biasa aja Mas, gak usah lihat seperti itu. Terganggu aku. Jadi pikiran makroekonomi yang ada pada pola pikir Muhammad Hatta itu 100%. Tujuannya biasanya kalau makroekonomi itu tidak berbicara tentang kekayaan, tapi tentang keseimbangan, pemerataan, kestabilan nilai rupiah dan lain sebagainya. Jadi jarang-jarang orang bisa berpikir makro seperti ini ya. Jarang-jarang. Ini kadang ada orang bahagia beli bakso. Siapa itu yang viral kemarinnya? Beli bakso harga 10 juta ya. Beli bakso 10 juta itu disombong-sombongkan. Jangan disombong-sombongkan, itu tanda inflasi goblok. Itu tanda inflasi bego. Bakso 10 juta irasional disombong-sombong, itu bukan tanda kaya, itu tanda goblok. Itu tanda beliau menyukseskan inflasi. Isi apa? Jadi pengawasan kepada sektor swasta itu untuk membatasi bagaimana ekonomi mikro dalam menggapai ranah yang melebihi dan merusak kontrol ekonomi secara makro, Mas Akbar. Jadi bagaimana tawaran konsep dari Muhammad Hatta? Sebenarnya saya tidak tahu tawaran konsep dari Muhammad Hatta, karena memang saya belum, selama saya baca-baca dari beberapa referensi yang sudah saya baca dari kemarin-kemarinnya, itu tidak ada yang menyebutkan secara eksplisit bagaimana tawaran. Karena memang Muhammad Hatta bukan penegak hukum. Sampean ini Mas. Ada aja. Tapi nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Tawaran-tawaran secara eksplisit yang diberikan Muhammad Hatta tentang bagaimana pengawasan itu tidak ada. Cuma beliau memberikan, bukan tidak ada ya, saya takutnya ada. Cuma maksudnya saya belum menemukan selama saya membaca beberapa ini. Tapi yang paling nyata dari beberapa yang sudah disampaikan tadi, bagaimana tawaran yang diberikan Muhammad Hatta dalam melakukan itu. Beliau menggunakan tawaran yang paling fundamental dalam asas kita sebagai negara hukum, yaitu memasukkan prinsip-prinsip dasar tentang penguasaan aset negara ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Itu tawaran yang paling fundamental dan tidak bisa diganggu-gugat sampai sekarang. Tapi sayangnya masih bisa diamandemen, Mas. Mungkin sekian dulu. Ya kan tadi salam juga kan, jadi salam juga. Tapi saya mau mencoba menjawab dari pertanyaan Mas siapa tadi, kan saya belum kenal. Mas Akbar ya? Iya, enggak apa ya. Jadi saya ingin mengungkapkan persepsi saya mengenai konsepsi ekonomi yang dari Muhammad Hatta tadi. Jadi pertanyaan Mas Akbar tadi itu kan begini, bahwa yang disebutkan di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 itu yang juga disebutkan oleh Mas Danu tadi itu kan bahwa air, tanah dan kekayaan Indonesia yang strategis itu kan dikuasai oleh negara ya. Dan kemudian kan pertanyaannya tadi, kira-kira bagaimana teknis ataupun pemerintah itu bisa melakukan kontrol terhadap swasta, kan seperti itu ya. Nah, kalau persepsi saya seperti ini. Kalau kita melihat dari undang-undang yang tadi itu kan sebenarnya di Indonesia itu diakui berdasarkan undang-undang tadi ya, dan juga berdasarkan konsepsi ekonomi Muhammad Hatta, kan sebenarnya di Indonesia itu diakui 3 jenis perusahaan ya. Yang pertama adalah perusahaan negara, kemudian yang kedua adalah perusahaan swasta, dan yang ketiga yang berbentuk koperasi yang kita bahas tadi gitu kan. Nah, kemudian ketika pemerintah ini mencoba untuk mengontrol swasta itu bagaimana supaya tanah, air dan kekayaan negara ini bisa dinikmati oleh rakyat banyak, itu dengan bukan berarti pemerintah ini memiliki perusahaan perusahaan yang mengurusi tanah, air dan kekayaan negara itu. Bukan berarti negara ini memiliki perusahaan yang seperti itu. Tapi lebih kepada melalui kebijakan, melalui peraturan-peraturan supaya sektor swasta ini kemudian tidak
menzolimi kepentingan yang lain untuk kepentingan sendiri. Jadi kan tadi ada perusahaan swasta, kemudian perusahaan negara yang dimiliki oleh negara dan juga koperasi. Nah, jadi bagaimana kemudian pemerintah ini bisa melakukan kontrol terhadap swasta ini, yaitu dengan cara mengeluarkan peraturan-peraturan ataupun kebijakan supaya swasta ini tidak berlaku sewenang-wenang. Contohnya sebenarnya sudah banyak kita lihat ya. Contohnya adalah ketika negara itu kemudian membuat peraturan bahwa listrik itu harus dimonopoli. Kan sekarang listrik kita kan dimonopoli ya melalui PLN. Nah, itu adalah contoh bagaimana negara itu melakukan kebijakan supaya swasta itu tidak melakukan usaha di dalam kelistrikan. Seperti itu. Terus contoh lainnya itu adalah ketika perusahaan negara ini memiliki perusahaan PT KAI ya. Perusahaan kereta api Indonesia, KAI ya, kereta api Indonesia. Nah, itu adalah contoh bagaimana negara itu melakukan usaha supaya swasta ini kemudian tidak menguasai aset-aset ataupun sumber-sumber ekonomi yang sebetulnya harus dinikmati oleh orang banyak. Nah, ya itu sih dari saya, pendapat saya. Gimana Mas Akbar? Ada yang belum? Memang karena kita negara hukum, Mas. Jadi nggak ada yang lebih efisien dari media hukum dalam mengatur negara ini. Ya. Makanya banyak orang-orang yang kuliah hukum biar bisa ngubah hukum sejenak, meraup keuntungan pribadi. Lalu ada report. Kemudian memang gini ya, kalau misalkan berbicara tentang ekonomi kerakyatan yang tadi dikonsepsikan oleh Muhammad Hatta, itu memang secara fundamental ya. Artinya Muhammad Hatta kemudian melalui undang-undang itu hanya memberikan konsepsi saja, secara makro yang disebutkan tadi, tidak kemudian memberikan aturan-aturan teknis sebenarnya bagaimana ekonomi kerakyatan ini bisa kemudian kita aplikasikan, kan seperti itu. Nah, jadi memang salah satu caranya melalui koperasi, tapi sampai saat ini memang belum begitu jelas bagaimana secara keseluruhan ekonomi kerakyatan itu bisa diaplikasikan gitu. Nah mungkin anak koperasi ini dijawab. Izin bicara. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebenarnya pertanyaan dari saudari apa saudara? Oh iya, saudara Akbar. Itu dengan jawaban dari teman-teman itu bisa jadi membuat kita terjebak bahwasanya ekonomi kerakyatan sama dengan madhab ekonomi sosialis. Itu bisa jadi terjebak di sana. Karena memang di antara ciri khas ekonomi kerakyatan itu ada pertama itu adalah peran vital dari pemerintahan. Dan ini senada dengan ekonomi sosialisme. Ya. Cuma biar kita tidak terjebak, ada kalanya memang kita harus menilik lebih jauh. Prinsip pertama dari ekonomi kerakyatan itu memang keadilan. Tapi kalau dalam ekonomi sosialisme itu keadilan dalam artian kepemilikan itu tidak ada kepemilikan pribadi, tapi dimiliki oleh negara semuanya. Sehingga pada akhirnya kepemilikan seorang itu tidak dibatasi dan seorang itu mendapat sesuatu dari negara. Seperti itu kan konsepsi yang kita bangun. Tapi beda dengan ekonomi kerakyatan. Yang dimaksud keadilan bukan kita memberikan hasil secara cuma-cuma. Saya memberikan Akbar makanan setiap hari 5 bungkus nasi. Itu harus dicukupi dengan makan para kambing-kambingnya. Anggap gitu. Tapi kalau dalam ekonomi kerakyatan itu tidak. Prinsip keadilan yang dibangun di ekonomi kerakyatan itu adalah prinsip bahwasanya semua elemen masyarakat memiliki hak yang sama untuk mengembangkan potensi, untuk melakukan usaha sebaik-baiknya. Jadi tidak dibatasi, semuanya memiliki hak. Bukan lantas diberikan secara cuma-cuma. Akbar butuh makan, saya kasih beras, tidak. Tapi dalam prinsip ekonomi kerakyatan, jadi kalau seandainya main perbandingan, bagi saya unggulnya ekonomi kerakyatan itu di sana. Karena kalau di ekonomi sosialisme, seorang itu akan malas-malasan. Toh kita sudah dapat jatah dari negara, dari pemerintahan. Nah, ini di prinsip keadilannya.
Mas Ali udah ngajukan tapi kan ya. Udah ngajukan tapi ya. Kau kena mental langsung. Kagak lah. Oke, saya lanjut ya. Adapun persoalan kebijakan pemerintah, peran vital dari pemerintahan itu bukan seperti lagi-lagi bukan seperti ekonomi sosialis yang mana pemerintah itu sangat berperan aktif. Saat dibacakan undang-undang tadi, itu tafsirannya sebenarnya seluruhnya digunakan hanya untuk kepentingan rakyat, untuk memakmurkan rakyat. Jadi dalam hal ini pemerintahan itu hanya sebatas fasilitator atau memwadahi saja. Jangan sampai ikut menikmati secara penuh apa dari hasil dari usaha itu. Karena semuanya harus dipasrahkan ke rakyat. Rakyat itu tetap raja dalam ekonomi kerakyatan. Karena ini sejalan dengan prinsip demokrasi yang seharusnya. Sehingga prinsip demokrasi dari ekonomi kerakyatan itu bukan demokrasi ala barat. Bukan pula ini condong terhadap sosialisme. Sosialisme yang kita kenal dengan komunisme. Dan bukan lagi ekonomi kerakyatan ini bukan jalan tengah di antara madhab dua. Madhab komunisme dan sosialisme. Tapi ekonomi kerakyatan itu adalah jalan lain di antara keduanya. Bukan menengahi ya, tapi jalan lain. Mungkin hanya itu di saya. Tapi bukan tafsir jalan lain ya. Tafsir jalan lain ya Mas. Ya memang. Jadi ada sebagian tokoh yang mengatakan bahwa ekonomi kerakyatan itu adalah nama lain dari demokrasi ekonomi. Sebagaimana asas demokrasi dari rakyat untuk rakyat dan lain sebagainya dengan rakyat-rakyat ya. Jadi tapi ada sebagian juga yang mengatakan bahwa maksud rakyat yang ada dalam ekonomi kerakyatan itu adalah rakyat-rakyat jelata. Jadi bagaimana dengan konsep yang seperti ini? Apakah Muhammad Hatta secara tidak langsung mengatakan kita ini jelata? Kalau jelalatan pasti ya laki-laki. Kalau jelata. Oh, yang jelata itu yang ada di koperasi. Oh, jadi dengan beberapa pendapat dari sampean ada sebuah ilham dari saya bahwa ternyata di Indonesia itu minat masyarakat Indonesia untuk masuk ke dalam koperasi itu sangat rendah. Jadi ada satu jawaban dari Kak Ali karena mereka tidak mau diakui sebagai rakyat jelata seperti itu. Mungkin ada sanggahan dari Mbak yang sudah lama berkecimpung dalam dunia koperasi, Mbak bisa diluruskan dengan apa itu dunia perkoperasian. Soalnya Kopma dari Universitas Gajah Mada menulis artikel bahwa sebenarnya peran dari koperasi di Indonesia itu sangat rendah. Hanya 0,45%, nasionalis sekali Anda. Iya kan ya? 2020. Sedangkan rata-rata peran koperasi dalam kancah dunia internasional itu sebesar 4,5. Apa 4,25? Anggaplah kita 4,5 biar agak mirip ya. Jadi kenapa 0 itu mundur satu langkah? Itu tanda pengkhianatan loh Mas Akbar. Ya mungkin Mbak dari koperasi mungkin dulu bisa menjelaskan apa sebagai praktisi yang sudah lama menekuni di dalam dunia perkoperasian Mbak, apa yang kira-kira bagi yang menggelisahkan di hati Mbak sehingga koperasi itu tidak sedemikian signifikan dengan harapan yang ditanamkan oleh Bung Hatta pada saat itu. Jadi kalau saya dianggap sebagai praktisi koperasi yang paham seluk-beluk koperasi dan asal muasal dan lain sebagainya, saya enggak ya. Mungkin nanti Mas Sugi yang lebih paham karena di bidang ekonomi ya, karena saya nyasar ke koperasi. Jangan cari pembelaan dulu. Enggak. Karena ini kan asasnya tadi kekeluargaan, rakyat gitu ya. Jadi ada kesadaran. Jadi begini, sebenarnya kalau dibilang
Konsep koperasi sebenarnya menurut saya bagus ya. Luar biasa bagus ya Mas Ugi ya. Bersih bagus. Jadi jadi memang ketika kita membahas tentang koperasi, menurut saya ini kalau tadi dari prinsipnya Muhammad Hatta sendiri sangat secara prinsipil ya, itu sangat bagus jika diterapkan dalam sistem perekonomian kita dengan asas tadi ekonomi kerakyatan. Cuman lagi-lagi sebenarnya yang saya ingin bertanya sebenarnya ya, dan juga menanggapi tadi, ketika tadi Muhammad Hatta mengatakan yang saya lihat dari konsep Muhammad Hatta dengan realita koperasi saat ini itu sangat kontras sekali. Saya sepakat memang karena banyak orang-orang atau masyarakat yang tidak atau mengabaikan koperasi gitu ya, atau tidak sadar untuk ikut berkoperasi gitu. Itu yang menurut saya rendah, dan makanya saya menanyakan bahwa apakah konsep koperasi yang dimaksud dia tidak mengabaikan adanya pasar dan negara itu sesuai dengan yang realitas saat ini gitu. Karena tadi Mas Uki kan mengatakan bahwa ada 3 jenis kan, ada BUMN, ada swasta, ada negara, swasta, dan koperasi. Dan saya melihat koperasi, walaupun di sini Indonesia sudah membentuk lembaga sendiri untuk ada dinas sendiri untuk yang membahas tentang koperasi itu sendiri, itu masih sangat minim sekali gitu. Yang saya lihat seperti itu. Apakah memang, dan kenapa konsep koperasi dengan asas yang sangat bagus sekali tadi yang mengambil tentang kearifan lokal itu dianggap tidak relevan untuk kita ambil jadi sistem perekonomian kita gitu. Jadi koperasi yang secara ini secara hitoh gitu ya, yang secara ini itu sekarang hanya dibentuk sebagai sebuah badan formal, dan tidak ada langkah-langkah yang sistematis bagaimana koperasi ini masuk ke desa-desa. Sehingga makanya waktu kemarin kami membentuk sebuah koperasi dengan teman-teman. Bentar. Jadi ketika kami bentuk koperasi, kita melihat bahwa koperasi ini yang orang-orang lihat di masyarakat atau yang menurut persepsi masyarakat itu dianggap tidak seperti bagaimana koperasi yang diinginkan oleh sosok Muhammad Hatta gitu. Dan justru masyarakat sendiri itu lebih cenderung kepada badan-badan negara yang justru yang tadi itu tidak, atau cenderung kepada prinsip-prinsip kapitalis gitu loh. Sehingga spesies koperasi itu sendiri itu sangat tidak tidak merakyat gitu kalau menurut saya sih. Itu sih yang menurut saya yang menjadi kegelisahan saya, kenapa masyarakat itu kurang sadar terhadap prinsip koperasi itu sendiri. Dan gerakan-gerakan untuk menyadarkan bagaimana seharusnya. Masuk. Iya, masuk. Jadi bagaimana seharusnya pemberdayaan masyarakat. Saya tidak menyinggung rakyat jelata dan lain sebagainya ya. Karena kalau bilang orang rakyat jelata yang di atas yang mewakili rakyat, mereka akan merasa lebih baik gitu. Karena mereka akan mengaku sebagai rakyat juga, itu loh menurut saya. Itu sih yang menjadi kegelisahan saya menurut tentang koperasi yang saya pahami sejauh ini. Itu.